Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah kul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim idinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Allah tidak berpihak kepada siapapun melainkan kepada kodratnya sendiri. Berbicara tentang keumatan terhadap sifat bagi Allah, nikmat wakil wa nikmat nasir dirahasiakan sebuah batin yang mana dinamakan sebuah insan yang dirahasiakan. Insan yang dirahasiakan disebut dengan ihsan. Ihsan adalah sebuah batin tunggal Allah yang kita kenal dengan nama keesaan tunggalnya, yaitu dengan domir. Ya. Domir adalah sebutan derajat ketunggalan. Dalam hal ini tentulah kita telah sampai pada tahapan yaitu mengenal sebuah batin yang dirahasiakan, yaitu pemimpin dari segala batin disebut dengan diri awal. Diri awal dimaksud dengan diri awal atau diri jauhar itu tidak diciptakan, tapi sudah ada. Laksana Tuhan itu ada. Ini yang dikatakan diri awal atau disebut dengan diri jauhar. Diri jauhar adalah diri yang tidak dijadikan atau diciptakan karena adalah sifat bagi tunggalnya. Ada diri yang disebut Allah yang pernah kita pelajari dulu atau diri yang didirikan. Ini sengaja diciptakan. Gunanya diri Allah itu adalah memperlihatkan. Disebut dengan pantulan. Kalau kita berbicara mengenai diri dalam kapasitas ketuhanan, artinya kita tidak mengkaji siapa umat, siapa Tuhan. Tetapi kita mengkaji titik kasar. Apa yang dinamakan kasar? Titik kasar ini adalah titik yang menentukan sebagai diri kiblat dari seluruh ayat. Dan ini berasal dari batin. Julukan-julukan diri ini sangat banyak yang dikenal orang dari zaman dahulu atau pengkaji-pengkaji makrifat. Julukan nama-nama diri ini sangat banyak. Tetapi satu dari kodrat 6 diri yang disimpan, diri rahasia namanya. Inilah diri yang maujud berkodrat manusia. Ini adalah sebuah wujud yang diwujudkan berkodrat manusia. Tapi pernahkah kita berpikir kalau penyebutan diri dengan manusia itu dalam perhitungan hijaiyah
tidak bisa disamakan mana yang diri, mana yang manusia. Kalau penyebutan ini digabungkan, ini namanya hakikat, yaitu diri manusia. Itu hakikat. Hakikat itu yang dibolehkan. Tetapi, sama kayak kita dibolehkan diberi nama dari kecil. Dibolehkan diberi nama Amir. Tapi begitu meninggal, diganti dengan almarhum. Berarti kembali ke derajat yang semula. Begitu juga, kalau dalam pemahaman mengenal diri, ini perlu kita benar-benar sampai kepada titik kebenaran, yaitu titik puncaknya. Di sini adalah utusan Allah, sebuah batin yang sangat tunduk, sangat sami'na wa ta'na. Sangat paham dan sangat patuh, namanya batin billah. Batin billah ini adalah batin Tuhan yang dikatakan keumatan yang dirahasiakan disebut dengan insan. Insan. Kalau insan adalah diri rahasia atau diri tersirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah rahasia diri. Nas adalah manusia. Sirat itu tersirat. Mustaqim itu satu. Yang takwa, yang takin. Tapi kalau untuk pengenalan diri sebagai ketuhanan yang mengatur sekalian alam, ini kita perlu melihat lebih jauh. Ya, perlu melihat lebih jauh lagi. Kita harus memahami, kalau saya bilang ini itu kaji. Kiblat kaji atau kasornya alam. Kasornya hidup, sumber dari segalanya. Sebuah diri batin rahasia dimunculkan ke tubuh rahasia. Nah sekarang tentulah kita harus belajar, kalau yang batin bernama diri dengan manusia yang dikontrakkan, ini berbeda asal dan usulnya. Asal manusia dengan kodrat diri rahasia, ini kalau dia belum menjadi satu, ini tidak boleh dikaji dari satunya, tetapi dari usul dan asal. Asal pengenalan manusia contohnya. Manusia ini sebetulnya apa? Min, nun, sin, ya. Min adalah satu, nun adalah batin, sin adalah hayat, ya adalah makom. Jadi kalau Allah katakan siapa manusia itu, yang mana yang dikatakan manusia? Allah katakan manjalah fil hayatin seri al hayatu al mulki wal sa'a muhasadatun ala kharaya'an kudrah fil nabiyatun. Atau kita lari melihat kepada Al-Quran, bahwasanya telah kujadikan atau telah kujadikan manusia sebagai alam yang ada di antara dua alam. Berarti di sini cukup jelas bahwasanya jalanna wa hayatan al-mulki. Di sini Allah
Allah telah katakan manusia itu alam yang aku letakkan di antara dua alam atau bainahuma. Alam di atas atau di luar dari manusia atau di atas atau di antapin dan kiri kanan.